Ya, Persib Bandung bertarung di Piala Presiden 2025. Laga perdana ini dijajal dengan melawan Porto FC di Stadion Sijalak Harupat, Minggu 6 Juli. Di turnamen ini Persib tampil dengan kekuatan anyarnya, sebab ada banyak pemain pergi dan pemain baru yang datang. Pelatih Bojan Hondak mengatakan, secara umum kondisi para pemain dalam kondisi baik. Begitu juga dengan para pemain baru termasuk pemain asing. Laga ini sekaligus menjadi ajang eksperimen Bojan Hondak untuk mematangkan skuad barunya, untuk mengarungi kompetisi yang sesungguhnya, yakni Liga 1 dan Asian Champions League 2. Bukan hanya pemain asing yang diturunkan, pemain lokal Persib Bandung juga tampil, yaitu Sadio Ramdhani, di mana lama berkiprah di Malaysia, kini menjadi andalan Persib di sektor sayap. Sadio Ramdhani benar-benar menjadi perhatian pada laga perdana di Piala Presiden ini. Bahkan, pelatih Oxford United terpikat melihat aksi individu pemain baru Persib tersebut. Bahkan para pemain Oxford pun sampai digocek-gocek oleh Sadio Ramdhani. Ia juga ingin memboyong Sadio ke Oxford jika bisa. Namun keinginannya itu susah untuk diharapkan. Pasalnya Sadio juga baru bergabung dengan Persib. Ya, kecuali Persib mau menjual Sadio Ramdhani ke Oxford United. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Ya, namun di balik itu, Persib harus mengakui ketangguhan Porto FC pada laga perdananya. Meski bermain di kandang sendiri, Persib harus kalah 2-0 di Stadion Jalak Harupat. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Di balik itu, melihat laga kedua antara Oxford United versus Indonesia All Star. Laga ini menjadi laga paling ditunggu oleh masyarakat di tanah air. Kehadiran Ole Romani dan sederet para pemain timnas menjadi pemikat bagi para penggemar mereka. Di laga ini Ole Romani dan kawan-kawan pesta gol dengan skor 6-3. Perbedaan kualitas benar-benar terasa pada laga Oxford versus Indonesia All Star. Bahkan bisa dilihat Ole Romani pun sampai melakukan aksi juggling pada laga ini. Aksi Ole pun sampai menjadi sorotan. Bahkan netizen tanah air menyebut laga ini seperti fan football. Kemudian melihat klasemen sementara grup A, Oxford United memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara Indonesia All Star menjadi juru kunci dan Arema FC berada di posisi kedua. Arema sendiri belum bermain di laga ini. Kemudian melihat grup B, Porto FC memimpin posisi ke-1 dengan 3 poin. Dewa United posisi 2 dan Persib menjadi juru kunci grup B. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. This tournament and obviously Piala Presiden 2025 lebih heboh daripada kompetisi Divisi 2 Liga Inggris. Ungkapan tersebut diutarakan pelatih Oxford United kepada awak media. Gary Rowett selaku pelatih Oxford bingung dengan Piala Presiden ini. Kehebohannya bahkan berita Piala Presiden lebih trending dibandingkan Divisi 2 Liga Inggris. Ya, pasalnya Oxford United sendiri saat ini bermain di Divisi 2 Liga Inggris. Namun menurutnya di Liga Inggris tidak se-booming ini. Bahkan ratusan media-media ternama Asia hingga lokal memenuhi sisi stadion GBK. Hal ini juga menjadi perhatian bagi pelatih dan para pemain Oxford United. Menurut mereka, gerak-gerik kami selalu diliput oleh para awak media. Di Inggris kami tidak seperti ini. Media-media di sana biasa saja. Tapi di sini kami seperti tim Manchester United. Kami disorot terus. Berita-berita di sosial media tentang kami sangat heboh. Kami sangat senang di sini karena mereka memperhatikan kami, ujar pelatih Oxford United. Tak
cuma itu saja. Berkat fans Indonesia, sekarang Oxford United jadi terkenal seperti tim-tim besar di Liga Inggris. Bahkan follower media sosial mereka dipenuhi oleh fans dari Indonesia. Great for us to be in Indonesia. I think it's been a really interesting start for us and to be part of this tournament and obviously our owner. Nah, di sisi lain, Piala Presiden ini mendapat sponsor dari berbagai pihak sebesar 65 miliar. Kemudian untuk juara satu hadiahnya sebesar 5,5 miliar. Juara kedua adalah 3 miliar. Peringkat ketiga sebesar 2 miliar. Peringkat 4 sebesar 1 miliar. Peringkat 5 sebesar 200 juta. Dan 6 sebesar 100 juta. Ya, meski terhitung sebagai turnamen pramusim dan hanya diikuti oleh 6 tim saja, namun total hadiahnya cukup besar. Apalagi ini adalah turnamen yang tidak banyak memakan waktu berminggu-minggu. Yeah, really looking forward to it. I heard that's... We are trying to bring Malaysian football into another level. Now, whatever we plan for, whatever we build, apa benda yang kita merancang, apa benda... Fenomena naturalisasi pemain sepak bola tengah menjadi sorotan hangat di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, berlomba-lomba memperkuat tim nasional mereka dengan mendatangkan pemain berdarah asing. Kondisi ini memicu prediksi bahwa persaingan di level ASEAN akan semakin ketat. Terlebih jika Vietnam turut mengadopsi program naturalisasi besar-besaran, seperti dua rival beratnya, Indonesia dan Malaysia. Namun, benarkah langkah ini akan langsung mengangkat performa mereka? Baru-baru ini pelatih lokal Malaysia langsung mengskakmat naturalisasi Federasi Malaysia, termasuk cara Vietnam sendiri. Mantan pelatih timnas Malaysia, bernama Raja Issa, justru memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, meski Vietnam dan Malaysia menambah sederet pemain naturalisasi, keduanya belum cukup kuat untuk menjadi ancaman utama bagi timnas Indonesia. Sekalipun dua negara ini menaturalisasi 100 pemain asing, kalau kita bilang mereka Vietnam dan Malaysia bisa jadi pesaing Indonesia, saya rasa bisa. Tapi mereka bukan ancaman serius bagi Indonesia, ujar pelatih lokal Malaysia. Ia juga menegaskan keunggulan Indonesia terletak pada langkah awal yang lebih cepat dalam program naturalisasi. Soalnya Malaysia dan Vietnam baru mulai jalan, sementara Indonesia sudah jalan. Kita lihat saja siapa yang lebih dulu sampai garis finish. Mereka akan sulit mengejar Indonesia, ujarnya. Yeah, we have a mentality that there's 11 captains on the field. Whoever plays, doesn't matter who. I see everybody in their own right away. Kekuatan timnas Indonesia bukan hanya soal banyaknya pemain naturalisasi, tetapi juga fondasi tim yang sudah terbentuk dengan solid. Indonesia juga diisi beberapa pemain yang berkarir di liga teratas Eropa, bukan pemain asing yang bermain di liga lokal. Apalagi Malaysia dan Vietnam masih dalam tahap awal membangun tim yang kompetitif dengan pemain baru, ujar Raja Issa. Raja Issa juga menyoroti keunggulan lain milik Indonesia yang tidak dimiliki negara Malaysia dan Vietnam, yakni besarnya jumlah warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Keunggulan Indonesia adalah banyaknya warga negara mereka yang bermigrasi ke negara lain. Hal ini menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memiliki sumber pemain naturalisasi yang sangat melimpah. Tuturnya, ya dulu Malaysia dan Vietnam mencibir soal besar-besaran Federasi Indonesia karena terus-terusan menaturalisasi pemain keturunan. Tapi sekarang apa? Mereka justru meniru cara Indonesia. Team, of course, there's some seniority or more experienced players in the group, but for trận đấu ngày mai là trận đấu đầu tiên của tôi sau khi nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Dù rằng là chính